Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya tematik tema 4 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Anak Ustaz semuanya, sebelum saya lanjutkan pembelajaran kali ini, Ustaz selalu mengingatkan antum semuanya untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah hilangkan wabah ini dari bumi Allah angkat penyakit ini. Dan juga pada bulan Oktober yang lalu itu jumlah absensi atau siswa yang tidak mengambil absen ada 18 siswa total keseluruhan selama 1 bulan. Makanya untuk itu saya ingatkan kepada antum semuanya untuk selalu melakukan absensi atau mengambil kehadiran, mengambil absensi di classroom setiap pembelajaran berlangsung. Saya lanjutkan. Silakan antum buka buku paketnya halaman 80 atau lihat di layar HP-nya masing-masing. Nah, saya semuanya pada pembelajaran 5 ini ada yang 3 yang kita pelajari. Pertama bahasa Indonesia, ada SBDP dan IPA. Bahasa Indonesia masih sama mencari amanat yang terdapat pada pantun. SBDP memahami properti. Properti itu adalah, masih ingat apa itu properti? Properti itu adalah benda pendukung yang digunakan dalam sebuah gerakan tari. Yang IPA-nya masih mempelajari tentang fungsi organ manusia dan cara memelihara kesehatan. Saya lanjutkan. Lihat ini sedikit saja. Ini ada orang yang lagi sakit. Mungkin di sekolah kita ada di antara antum yang pernah merasakan sakit dan langsung dibawa ke ruang UKS. Biasanya sampai di UKS akan ditanya, "Nak, antum sakit apa?" Bermacam-macam. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, bahkan ada yang berdarah, mungkin jatuh main bola atau jatuh kedorong kawannya. Jadi ditanya, "Kenapa antum sakit kepala?" atau "Kenapa sakit perut?" "Ustaz, karena tadi belum sarapan." Nanti akan diberikan sarapan. Sudah, silakan antum jajan dulu contohnya. Atau ditanya sakit kepala, "Kenapa sakit kepala?" "Ya Ustaz, anak pusing, mungkin darah anak rendah." Nanti ada yang dikasih madu. Jadi nama gangguan tadi contohnya sakit perut, ada gangguannya, atau sakit diare, penyebabnya apa? Mungkin jajan sembarangan dan lain sebagainya. Ustaz, adapun ada di sini 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Pada umumnya ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Adapun faktor yang pertama di sini. Nih, faktor yang pertama itu adalah faktor perilaku. Maksudnya perilaku di sini bagaimana? Kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Makanya biasakan mengkonsumsi makanan yang sehat dengan cara pagi-pagi itu harus sarapan. Sarapan baiknya mengkonsumsi nasi, dan juga konsumsilah makanan dengan sayur-sayuran. Harus suka makan sayur. Misalnya dalam makanan kita itu ada sayur, ada lauk pauk, ada sedikit buah-buahan, ada daging. Intinya harus bervariasi. Jangan suka kebanyakan makan hanya itu saja makanannya. Contohnya daging terus-terusan. Atau saya suka terus, saya makan telur terus, nanti bisa menyebabkan penyakit. Intinya faktor perilaku itu bisa menjadi penyebab terhadap gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya adalah ketika kita tinggal di lingkungan yang kotor, ketika kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, ketika kita tinggal di lingkungan yang udaranya tercemar, itu besar kemungkinan akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Karena di lingkungan yang kotor tentunya kita akan mendapatkan oksigen yang juga kotor, sehingga bisa menyebabkan terganggunya kesehatan kita.
Makanya harus tinggallah, carilah tempat tinggal yang bersih. Setidaknya kalau antum punya rumah, ya kalau kos tentu bisa pilih. Kalau masih ada orang tua yang kos seperti Ustaz, tentu bisa dipilih mana lingkungan yang bagus, yang indah, yang asri. Kalau orang tua sudah punya rumah, ya tentu tidak ada pilihan ya. Kalau ada rumah, ya tentu baiknya di halamannya yang tanahnya masih kosong, tanam ya, lakukan penghijauan. Apa mungkin bisa tanam pohon mangga, atau seperti di sekolah kita tanam pohon pelindung yang memungkinkan. Yang ketiga, ya, faktor pelayanan kesehatan. Maksud di sini ada ketersediaannya, ya, layanan kesehatan. Jika kita sakit, insya Allah di Batam itu banyak klinik, banyak puskesmas, banyak rumah sakit yang jaraknya dekat dari rumah kita. Ketika kita sakit langsung dibawa ke rumah sakit, insya Allah beberapa menit, yang gak nyampe 1 jam langsung sampai. Ini biasanya terjadi di daerah terpencil. Banyak ibu-ibu yang melahirkan itu ketika dia merasakan sakit, dibawa ke klinik atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, ternyata akses jalan tidak ada. Ya, kadang-kadang ada yang melahirkan di tengah jalan. Kadang-kadang ada juga atau izin Allah mau meninggal di perjalanan karena tidak langsung ditangani secara medis. Yang keempat, faktor keturunan. Faktor keturunan maksudnya adalah ini, ya, mungkin yang 3 tadi, faktor perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan, mungkin insya Allah bisa kita cegah. Namun faktor keturunan ini agak sulit kita cegah. Namun tidak seharusnya terjadi, tidak semua. Ya, kalau orang tuanya mungkin sakit apa tadi? Apa yang keturunan? Asma, tidak harus semua NEA penyakit asma. Biasanya ada rentan. Orang tua yang memiliki riwayat penyakit asma biasanya keturunan atau anaknya rentan terhadap penyakit asma. Karena tidak semua penyakit berasal dari keturunan. Contohnya mah itu dia tidak dari keturunan. Itu merupakan dari perilaku, pola hidup sehat. Kalau antum jarang makan, jarang sarapan, makannya suka-suka, bisa bisa kena penyakit mah. Tidak semuanya penyakit itu berasal dari keturunan atau berasal dari orang tua. Lanjut, ini diperhatikan. Ini nomor 1. Apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Apa alat digunakan? Di sini apa yang digunakan? Apa nih Kiki? Busur atau apa nih? Ya, digunakan adalah busur ya, bukan panah. Panah nggak ada, yang ada hanya busur. Oke, lanjutkan. Ini sama dengan properti, ya. Properti itu adalah segala sesuatu yang dilakukan atau benda pendukung yang digunakan dalam gerakan tari. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini ada ya, ada pantun lagi. Perhatikan. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Apa amanat pada pantun tersebut? Antum fokus lihat baris yang ketiga dan yang keempat, karena baris yang ketiga dan keempat merupakan isi pada pantun. Di kesimpulan atau amanatnya adalah, ya, rajin berolahraga agar badan tidak sakit, ya, atau gerakkan badanmu agar, ya, penyakit jarang datang. Intinya seperti itulah. Fokus di baris yang ketiga dan yang keempat. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Intinya rajin berolahraga agar badannya sehat. Oke, saya lanjutkan pembelajaran ke-6. Oke, ya. Nah, lihat pembelajaran ke-6. Ya, lihat ya di buku paketnya masing-masing. Pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran ke-6 ini yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama, ya. Mencari amanat dalam sebuah pantun, SBDP, ya. Memahami properti tari daerah. Yang ketiga PPKN, ya, tentang menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan di sini. Ustaz, pada gambar yang Ustaz lingkari ini
Ini antum perhatikan. Di sini ini ketika orang belajar kelompok ya, mungkin di luar sekolah, mungkin di rumah teman-temannya, di sini ada ya perbedaan. Ya, ada jenis kelamin, perbedaan sepertinya ada keyakinan karena di sini ada yang menggunakan jilbab. Walaupun ada perbedaan ya keyakinan, perbedaan jenis kelamin dan perbedaan warna kulit atau etnis, tapi dia tetap saling menghormati dan saling menghargai. Perhatikan di sini ya. Ayo mengamati. Nah, ini apa? Apa properti yang digunakan dalam tarian ini? Nah, ini propertinya apa? Ya, tentu propertinya adalah selendang ya. Kita lanjut ya. Ini lagi properti yang digunakan pada tari ini. Ya, ini gunakan propertinya adalah busur ya. Busur. Oke. Nah, ini masih sama ya. Ini properti, ini yang pertama ini menggunakan properti yang digunakan adalah selendang ya. Perhatikan. Selanjutnya ini ada pantun lagi. Ustaz bacakan. Nih pantun ya, Ustaz bacakan. Si Dayu. Oh, yang sini aja Ustaz bacakan ya. Ini tali-tali pula nah. Yang pantun sini aja Ustaz bacakan. Nah ini. Oke, Ustaz bacakan. Bu Ratna pergi belanja ke pasar beli ikan katun, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Maksudnya ini adalah Siti yang ceria ya, yang bisa berpantun, atau Siti bisa berpantun dalam keadaan bekerja. Oke, anak Ustaz, sepertinya pembelajaran kita sudah selesai ya, pembelajaran 2. Ya, ini pembelajaran 1 sistematika. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat, dapat membantu antum semuanya dalam memahami pada pembelajaran kali ini. Insyaallah besok kita ulangan ya. Ulangan tema 4 sub tema 2. Untuk hari ini tidak ada tugas. Sekali lagi Ustaz ingatkan, properti adalah benda pendukung yang digunakan dalam gerakan tari ya. Hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.